Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Trisiana dengan nomor induk mahasiswa 12030301330. Kelas 1N2C. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi yang telah dijelaskan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama ialah membahas mengenai mekanisme perkuliahan dan aplikasi apa saja yang digunakan untuk kuliah. Yang kedua ialah mengenai konsep dasar ilmu negara. Georg Jenner ialah bapak ilmu negara yang berasal dari Jerman pada tahun 1842. Kemudian diperkenalkan di Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Georg Jenner ini membagi ilmu negara pada dua fokus. Yang pertama ada Allgemeine Staatslehre yang mana berbicara tentang fokus negara. Yang kedua mengenai Besondere Staatslehre atau pembahasan negara secara kepada fokusnya. Menurut para ahli atau pendapat, menurut Kelsen, ilmu negara ini harus hanya berfokus pada aspek hukum. Hal ini dibantah oleh pendapat Kalmbuk yang mana ilmu negara ini harus dari keseluruhan aspeknya seperti asal mulanya, sejarah dan lain-lainnya. Penyebutan ilmu negara di berbagai negara ini berbeda-beda. Di Belanda dengan sebutan Stadtleer, di Jerman dengan Stadtlehre, di Prancis dengan teori d'État, dan di Inggris dengan Theory of State. Objek dari ilmu negara ini ialah asal mula negara, hakikat ilmu negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahan. Hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya ialah dengan hukum tata negara sebagai aspek hukum statistik, dengan hukum administrasi negara sebagai aspek hukum dinamis. Yang ketiga dengan ilmu politik sebagai membahas mengenai kekuasaan dari negara. Yang keempat adalah ilmu politik, yaitu membahas mengenai teori dan pelaksanaan perekonomian negara. Nah, menurut Herbert Spencer, pembagian ilmu negara ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada diferensiasi atau perbedaan. Yang kedua ada determinasi atau kesamaan. Yang ketiga ada spesialisasi atau kekuasaan. Yang ketiga ada integritas atau integritas. Selanjutnya pada pertemuan kedua ialah membahas mengenai definisi dan hakikat negara. Secara etimologi, penyebutan ilmu negara ini di setiap negara berbeda-beda. Misalnya di Inggris dengan sebutan state, di Jerman dengan sebutan staat, dan di Prancis dengan sebutan etat. Negara ini berasal dari bahasa Sanskerta. Negara berasal dari kata negara atau negari yang berarti kota besar. Di Yunani sendiri disebut dengan kata polis, yang mana di dalamnya terdiri dari masyarakat, aktivitas, serta aturan-aturan di dalamnya. Penyebutan negara ditemukan pertama kali di Kerajaan Tarumanagara yang berasal dari Jawa Barat. Ada kitab yang dibuat oleh Empu Prapanca, yang mana kitab ini berfokus pada negara yang diberi nama dengan kitab Negara Kertagama atau Ketatanegaraan. Pengertian ilmu negara ini ada menurut sarjana lokal dan sarjana luar negeri. Sarjana lokal yang terdiri dari Nasrun, Joko Sutono, dan Budiarjo. Dan menurut sarjana luar yaitu ada Aristoteles, Karl Marx, dan J.J. Rousseau. Selanjutnya pada pertemuan ketiga ialah mengenai unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada wilayah, yang mana wilayah tersebut tidak bersengketa atau tidak bermasalah dengan negara lain. Yang kedua ialah ada penduduk, yang mana wilayah tersebut digunakan untuk bertempat tinggal penduduk tersebut. Yang ketiga ada pemerintahan, dan pemerintahan ini setiap negara harus memiliki karena untuk menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan bernegara itu sendiri. Yang keempat ada pengakuan, yaitu ada pengakuan de facto, yaitu pengakuan secara kenyataan, melihat kondisi yang sebenarnya apakah wilayah tersebut layak disebut dengan negara. Nah, de facto ini dibagi menjadi dua bagian, atau de facto tetap dan de facto secara sementara.
Dan selanjutnya ada de jure, yaitu pengakuan hukum atau legalitas hukum. Dan yang terakhir ada hubungan internasional, yang mana hubungan internasional ini bisa melalui deklaratif maupun diplomatik. Selanjutnya pada pertemuan keempat ialah mengenai teori ilmu negara satu. Itu teori negara formal. Menurut Dassault dan Lessing, ialah negara itu berdasarkan faktor yang ada, berbicara apa adanya, bersifat normatif yuridis, yang mana bercita-cita untuk memperbaiki dan memajukan pembangunan negara tersebut tanpa meninggalkan kenyataan atau fakta yang ada. Dan menurut Adam Smith, yang selanjutnya ialah pertemuan keempat, yaitu mengenai teori ilmu negara. Ada teori negara formal. Menurut Dassault dan Lessing ialah negara itu berdasarkan faktor yang ada, berbicara apa adanya, bersifat normatif yuridis, yang mana bercita-cita untuk memajukan pembangunan negara tanpa meninggalkan kenyataan atau fakta yang ada. Selanjutnya ada teori negara kapitalis klasik, yang mana Adam Smith berpendapat bahwa negara memiliki peran yang kecil, tugasnya hanya menjadi pelayan publik atau social service, yang mana negara ini harus mengakomodir kepentingan warga negaranya. Selanjutnya ada teori negara Marxis klasik. Menurut Karl Marx, negara ialah hadir sebagai alat kepentingan kaum burjuis atau pemodal untuk menindas kaum yang lemah atau proletar. Selanjutnya ada teori negara bonapartis, yang mana menurut Louis Bonaparte, negara adalah suatu alat untuk mewujudkan kapitalisme, di mana memunculkan pertentangan antara kaum buruh dan pemodal, serta negara akan diuntungkan oleh kaum yang kuat atau pemodal. Selanjutnya pada pertemuan kelima ialah mengenai teori ilmu negara 2. Ada teori pluralis, yang mana teori ini negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial yang menguasai atau mengaruhi negara tersebut. Yang selanjutnya ada teori korporatis, yaitu menurut Kevin Passmore, negara ini harus mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan, terutama melalui wakil lembaga di lembaga pemerintahan. Yang ketiga ada teori strukturalis, yang mana negara memiliki kemandirian secara relatif yang disebut dengan otonomi relatif negara, yang mana kemandirian negara ini muncul karena sebagai hasil perubahan sosial dan bukan negara itu pembentuknya, melainkan produk konfigurasi struktural masyarakatnya. Kemandirian perubahan ini berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat ada teori organis, yaitu negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam mengambil keputusan besar dan kebijakan secara aktif dan demokratis. Itu konsep dari dan oleh rakyat itu tidak digunakan karena negara mendominasi untuk melayani masyarakat. Pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, ialah membahas mengenai asal mula negara satu. Menurut dari Yunani kuno ialah Sokrates, itu manusia tidak bisa hidup sendiri atau mandiri tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan kebijakan atau peraturan yang lebih arif dan bijaksana untuk menjalani kehidupannya. Maka asal muasal negara itu berdasarkan hakikat manusia atau fitrah manusia sendiri, yang memang dasar sedemikian rupa agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua, menurut Plato, asal mula negara ini ialah karena untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri atas pangan, yang maka mendorong manusia untuk saling membutuhkan antara satu sama lain. Yang ketiga ialah menurut Aristoteles, asal mula negara ini karena pergaulan manusia satu sama lain yang membentuk sebuah keluarga, kemudian keluarga itu melakukan penggabungan yang lebih luas dan terbentuklah sebuah negara. Dari Romawi kuno ialah ada Arocteritus, yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk bertahan hidup juga kelangsungan
hidup, maka manusia harus bergaul dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari situlah terbentuklah kontrak untuk saling hidup, mencukupi dan mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah polybus, yaitu menurut polybus ialah asal mula negara ini karena akibat tirani atau kesewenang-wenangan oleh raja-raja mereka, di mana pada saat itu manusia hidup di bawah satu wilayah. Yang ketiga ada menurut Cicero, yaitu asal mula negara ini tidak berasal dari individu tersebut, melainkan negara itu berasal dari sebuah kota yang kemudian mulai kontrak sosial dan membentuk negara. Jadi negara merupakan dorongan nasional untuk menciptakan ketertiban. Selanjutnya pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini Kristen menjadi agama yang paling mendominasi karena pada saat itu munculnya berbagai organisasi gereja. Pada abad pertengahan ini dibagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada fase pra-Renaissance, yang mana fase ini kebebasan dan juga tindakan ini dilakukan sebebas-bebasnya, dan pada saat itu juga ilmu pengetahuan berkembang pesat. Para ahli yang terkenal pada masa ini ialah Thomas Aquinas, Thomas More, Augustinus, dan Marsilius. Yang kedua ada pada fase pasca Renaissance, yaitu di mana munculnya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang relevan dan khas mengenai kenegaraan. Pada fase ini munculnya tokoh-tokoh pemikiran mereka yang digunakan di antaranya ialah ada Francisco Suarez, ada Hugo Gratius, Jean Bodin, Michel Lamasiela, dan Thomas Hobbes. Yang selanjutnya adalah pada masa rasionalisme atau Aufklärung. Menurut John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704, menurutnya manusia memiliki hak dasar yang tidak dapat diserahkan dan perlu adanya pembatasan kekuasaan negara serta melindungi setiap manusia. Menurutnya juga hukum alam merupakan sesuatu yang berdasarkan rasio dan perjanjian, namun sifat yang logis, deduktif, dan sistematik dengan realitas. Yang kedua ada Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Menurutnya mengembangkan konsep negara monarki ini konstitusional secara baik sehingga suatu kekuasaan dapat membatasi kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih mendominasi. Pada bidang politik, pada hukum juga membawa Montesquieu kepada gagasan terkait formasi negara yang berlandaskan hukum. Dan yang ketiga ada menurut Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1752 sampai 1778, menurutnya negara yang ideal itu ialah negara yang berkedaulatan agar kebebasan di dalamnya dapat dipertahankan. Yang keempat ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Menurutnya negara itu harus berlandaskan hukum agar dapat memberikan jaminan kehidupan kepada rakyatnya. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekeliruan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.